Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrahini Bintari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Mimika. Kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, merdeka. Pengaruh pengajaran umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Dalam pembelajaran, guru seharusnya dapat memberikan keleluasaan pada murid sesuai dengan karakteristik masing-masing. Keempat, bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Bermain adalah tuntunan jiwa anak menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani, sehingga permainan yang mendidik sangat diperlukan dalam pembelajaran. Kelima, budi pekerti. Budi pekerti sangat diperlukan dalam pendidikan, sehingga harus dikembangkan secara seimbang guna mencapai keselarasan hidup. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya alami dalam pembelajaran antara lain yaitu: pertama, pembelajaran lebih berfokus pada capaian kognitif. Kedua, pembelajaran sering berpusat pada guru. Ketiga, kurang memperhatikan karakteristik murid. Keempat, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, melalui program pendidikan guru penggerak, setelah melalui berbagai tahapan yang ada di modul 1.1, mulai dari eksplorasi konsep secara mandiri, ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, maupun elaborasi pemahaman, akhirnya saya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yaitu, pertama, capaian kognitif bukan yang terpenting, namun harus diselaraskan dengan budi pekerti. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang mampu mengembangkan ide, kreativitas, inovasi, dan berpikir kreatif para murid. Sehingga mereka bukan hanya sekedar disuguhi atau disuapi oleh guru. Ketiga, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Sebagai guru, kita harus mampu memberikan kemerdekaan belajar sesuai dengan karakteristik murid, sehingga mereka merasa bahagia dalam belajar, bukan merasa tertekan. Keempat, proses pembelajaran harus menyenangkan. Ketika anak diberi kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dalam belajar. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar, menerapkan proses pembelajaran yang mampu memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Kedua, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar murid, sehingga murid akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Keempat, saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik guna menanamkan budi pekerti. Berikut ini adalah beberapa implementasi dalam proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan untuk menanamkan budi pekerti dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, kegiatan literasi, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sepatutnya segera kita terapkan di sekolah, dan jika mampu kita laksanakan secara konsisten dan kontinu, maka sekolah akan diwarnai oleh pemikiran-pemikiran hebat Ki Hajar Dewantara.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.